Pak Prabowo hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000. Mantan pejabat pemerintah, Didu, memberikan peringatan tegas kepada Prabowo Subianto terkait menterinya yang dapat memperburuk dominasi oligarki di Indonesia. Didu, yang dikenal dengan sikap kritis terhadap pemerintahan, mengingatkan Prabowo agar tidak membiarkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu mendominasi posisi-posisi strategis di pemerintahan. Menurut Didu, menteri yang berasal dari kalangan oligarki dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia yang pada akhirnya merugikan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa kabinet yang dipimpin oleh Prabowo harus mampu mengutamakan kepentingan nasional, bukan hanya memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pak Prabowo hati-hati dengan Menteri Jokowi, Menteri oligarki di dalam kabinet Prabowo. Saya pikir secanggih-canggihnya mereka main pasti ada kesalahan. Nah, itulah pentingnya Pak Prabowo melakukan, kan begini. Kalau ada kesalahan, kalau negara digugat, maka pilihan kan negara membayar pengusaha atau menangkap pejabat yang melakukan kesalahan. Kalau saya presiden, maka gua tangkap semua itu daripada negara yang membayar kerugian. Sederhana kok. Nah, political choice. Nah, itulah saya katakan Pak Prabowo di 100 hari ini dia dihadapkan pilihan apakah membela oligarki atau bersama rakyat melawan oligarki. Itu pilihan. Kalau dia coba bersama oligarki, itu akan berseberangan dengan rakyat. Prabowo, yang telah menjadi sorotan publik terkait susunan kabinetnya, diharapkan dapat memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara pemerintahan yang bersih dan berfokus pada kepentingan rakyat, serta menghindari potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan negara. Win-win dalam hal ini kompromi misalnya. Kalau disebutkan kan yang akan dicabuti itu sertifikatnya itu tidak keseluruhan, sebagian saja, karena betul hati-hati katanya dilihatin satu-satu sertifikat yang mana dirasa sesuai prosedur, yang mana dirasa bisa diambil tanpa kemudian berisiko harus digugat. Saya pikir itu kan narasi yang muncul dari yang selalu muncul dari Menteri KKP kan. Termasuk juga dari pihak ATR BPN. Nah, kita harus ingat bahwa ini dia takut kesalahannya terbongkar, maka dia mencari win-win. Karena ini kesalahan mereka. Nah, itu hati-hati Pak Prabowo mendengarkan bawahan itu, karena bawahan ini ingin menyelamatkan. Karena saya yakin oligarki itu ngancam. Lu buka, gua buka yang selama ini lu terima dari itu. Kira-kira. Nah, kita harus ingat Menteri KKP itu bendahara tim suksesnya Jokowi 2014. Dan kita tahu itu oligarki di bawah koordinasi dia. Jadi ini saling tahu gitu loh. Peringatan Didu ini seolah menjadi kritik keras terhadap pola kepemimpinan yang dapat memunculkan kekhawatiran akan semakin menguatnya pengaruh oligarki dalam pemerintahan. Bagaimanapun, penunjukan menteri adalah langkah strategis yang dapat menentukan arah kebijakan dan pemerintahan di masa depan. Pak, sejujurnya Pak, ya. Siapa di balik semrawut ini semua? Saya melihat bahwa ini kan begini. Ada kesalahan prinsip sekali Jokowi dalam mengelola negara. Seakan-akan presiden itu punya kewenangan membagi-bagi milik negara semau dia. Ingat pidatonya, kami menyatakan, siapa yang butuh lahan 10.000 hektar, siapa yang butuh lahan 50.000 hektar, datang ke saya kasih. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya, saya pernah menawarkan ini waktu pertemuan di Persis di Bandung. Karena ada yang menanyakan juga masalah itu, saya jawab sama. Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000
hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang visible. Artinya ada visibility study yang jelas. Akan digunakan apa barang itu. Itu kan kesalahan kesalahan paradigma sehingga terjadi seperti ini. Nah, itulah terjadi sehingga dibikin undang-undang Cipta Kerja. Nah, coba lihat IKN. Rakyat Indonesia hanya boleh memiliki HGU sampai 20 tahun, 30 tahun. Kok dia bikin ke asing 190 tahun? Jadi memang kesalahan paradigma ini di Jokowi, di Presiden Jokowi yang kesalahan paradigma mulai.